Kembali bersama kami di Bicara Kawanua, mungkinkah pemilu ditunda? Ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa ini merupakan pengalihan isu karena secara konstitusi memang untuk penundaan pemilu itu tidak memungkinkan. Pak Jerry, bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira kalau pengalihan isu agak jauh ya. Saya melihat justru isu ini agak serius ya, karena kalau lihat dari bagaimana isu ini dipelihara ya, mulai dari yang tadi dikemukakan itu disampaikan oleh seorang pengamat politik dengan 3 periode, kemudian diikuti pernyataan atau penegasan oleh salah satu menteri. Setelah itu kemudian diangkat oleh relawan-relawan Jokowi, gitu ya, dan dilanjutkan oleh 3 ketua umum partai politik, gitu ya, dan satu partai politik yang tidak ada di DPR sebagai pendukung Pak Presiden Jokowi, dan terakhir kemudian ditegaskan oleh Pak Menko. Bagi saya isu ini serius gitu. Jadi mungkin saja memang ada pihak-pihak tertentu di balik atau orang-orang dekat Jokowi ya, karena yang bicara semua ini kan sebetulnya orang-orang yang relatif dekat dengan Pak Presiden. Ya. Nah, mungkin ada punya kepentingan-kepentingan tertentu yang memang masih dirasa kepentingan itu akan jalan kalau Pak Jokowi masih sebagai presiden. Kepentingan seperti apa itu Pak Jer maksudnya? Mungkin lebih diperjelas lagi. Itu yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa yang berkomentar, kalau partai-partai politik mungkin memang punya kepentingan politik membangun bargaining position dengan Jokowi ya, misalnya. Partai seperti PAN kan sebetulnya sejak tahun lalu sudah diisukan ya akan masuk kabinet dalam reshuffle kabinet yang akan dilakukan. Tapi sampai sekarang sudah tahun 2022 sudah masuk di bulan Maret itu reshuffle kabinet belum dilakukan misalnya ya. Kemudian partai-partai lain seperti PKB, Ketua Umum PKB dan Ketua Umum Partai Golkar itu kita lihat juga sudah banyak melakukan kampanye di berbagai tempat untuk maju sebagai baik sebagai presiden, calon presiden atau sebagai calon wakil presiden di 2024. Nah, saya melihat ada hubungannya dengan itu. Nah, kalau pihak lain seperti berkampanye menjadi calon presiden tapi kemudian mendukung juga penundaan pemilu, itu bagaimana relevannya Pak? Ya kan, itu kan sebetulnya secara dari sisi komunikasi politik ya, meskipun mereka tahu bahwa Pak Presiden Jokowi menolak gitu ya, tapi untuk dapat nilai komunikasinya atau dapat nilai popularitasnya bisa saja tetap memainkan isu ini gitu ya. Jadi ada hal-hal seperti itu atau ada kemungkinan untuk meminta dukungan Pak Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 ya, baik secara tidak langsung ataupun tidak langsung. Jadi ada saja dimensi politik dari apa yang kemudian mereka lakukan yang bisa mereka kapitalisasi sebagai keuntungan politik mereka. Nah, tapi di sisi lain ada hal-hal ekonomi yang mungkin perlu juga dianalisis atau didalami. Nanti Bung Roy juga bisa dalami ya. Misalnya begini, menteri seperti Bahlil itu kan memang bergerak di isu ekonomi, investasi ya. Nah, saya nggak tahu apakah begitu juga dengan menteri seperti Pak Luhut atau bahkan juga relawan-relawan pendukung yang kemarin mendeklarasikan diri sebagai masih mendukung Presiden Jokowi untuk perpanjangan jabatan atau 3 periode. Nah, apakah ada keterkaitan mereka misalnya dengan investasi yang sekarang sedang akan berlangsung atau sedang berlangsung untuk pembuatan ibu kota negara baru? Ini yang harus diteliti dan dilihat ya. Karena misalnya ya, kalau ada pihak-pihak yang mendapatkan proyek-proyek untuk ibu kota negara baru, kemungkinan itu proyek kan akan terhenti kalau kemudian Presiden Jokowi itu berhenti di 2024 karena periodenya berakhir. Sementara IKN atau ibu kota negara baru itu belum akan selesai dalam perencanaannya kalau kita lihat. Itu kan jangka waktu yang sangat panjang ya untuk IKN itu. Betul, dia belum akan selesai di 2024. Masih kemungkinan akan
dilanjutkan 1-2 tahun ke depan. Jadi Ya. saya melihatnya seperti itu ya, Regina ya. Jadi Hmm. kepentingan di balik itu yang saya kira memang Tapi belum ya. terungkap secara jelas di publik karena dibungkus dengan berbagai macam alasan yang kemudian dibuktikan bahwa tidak logik atau tidak masuk akal ya, karena lebih cenderung dipaksakan untuk melegitimasi pemilu itu ditunda gitu. Tapi sebenarnya memungkinkan atau tidak untuk pemilu ditunda? Karena kalau secara konstitusi kan itu butuh jalan yang panjang, walaupun memang ada celah yang terbuka untuk penundaan pemilu, Ya, tapi katanya itu akan menabrak konstitusi. Itu bagaimana Pak Jer? ya, dari dalam konstitusi kita memang di Undang-Undang Dasar itu hanya dimungkinkan 2 periode. Jadi presiden bisa dipilih satu masa jabatan berikutnya gitu ya. Nah, itu dalam konstitusi sebetulnya sudah dikunci untuk 3 periode ya. Tapi kalau untuk penundaan pemilu, sebetulnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memberi kemungkinan itu jika terjadi hal-hal yang memungkinkan penundaan pemilu itu harus dilakukan. Jadi Ya. ada peluang itu gitu ya di Ya. Undang-Undang Nomor 7. Sekarang kondisi itu ada atau tidak. Kalau sekarang ini tidak ada situasi urgen ya, situasi Ya. darurat dalam rangka untuk melakukan penundaan pemilu. Tetapi kan itu bisa saja diciptakan ya, atau bisa dibuat karena memang tafsir tentang pasal itu seringkali agak karet gitu ya, dan Oke. kondisi kedaruratan itu bisa dibuat atau diciptakan. Nah, terkait dengan konstitusi, perubahan konstitusi itu memang memungkinkan terjadi kalau ada 2/3 DPR dan MPR itu setuju. Nah, kalau konsolidasi politik partai-partai koalisi pendukung Jokowi itu kuat dan baik, kemungkinan untuk mendapatkan angka persentasi 2/3 itu saya kira mungkin saja gitu ya. Makanya ini akan sangat tergantung dari apakah Pak Jokowi setuju atau tidak, atau sejauh mana orang-orang yang ada di sekitar Jokowi itu mampu membuat Pak Presiden Jokowi yakin bahwa 3 periode itu oke gitu ya, karena Tiga kondisi periode atau ini persyaratan. maksudnya Pak, karena pemilu ditunda, makanya Ya, masa 3 periode jabatan presiden atau dan wakil perpanjangan presiden jabatan. sekarang itu Ya, diperpanjang kan, bukan 3 periode untuk mencalonkan diri lagi atau bagaimana Pak? iya, ini kan isunya sama ya. Pokoknya Jokowi diperpanjang. Apakah diperpanjang dengan menambah 1 periode lagi? Kalau 1 periode harus amandemen. Kalau tambah 1 periode lagi kan harus amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, tapi bisa juga tunda 1 atau 2 tahun atau 3 tahun. Nah, mungkin yang lebih mudah itu melakukan penundaan ya, karena Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang tentang pemilu itu memang memberi ruang adanya penundaan pemilu itu. Jadi, kalau pertanyaannya apakah mungkin, sebetulnya mungkin, tergantung konsolidasi politik di antara partai koalisi pengusung Jokowi Baik. dan tentu Pak Jokowi sendiri ya. Apakah Pak Jokowi Baik. setuju, tetap tidak setuju, atau bisa saja kemudian mungkin Pak Jokowi berubah pikiran. Tahan di Ini situ kan dulu Pak dalam Jer. politik Lalu itu tidak kira-kira ada yang hal-hal apa sebenarnya yang bisa memungkinkan untuk pemilu ditunda? Kita akan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.